Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Mahkamah yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas kemurahannya, inayahnya, kita hingga hari ini, hingga detik ini dapat menjalankan kewajiban kita, menjalankan perintah-perintahnya, mengikuti sunnah nabinya. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sampai jam 1 ya, kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah sama-sama kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita membaca cara mensucikan benda-benda dari terkena najis ya. Ada bagaimana mensucikan badan dan pakaian, kemudian bagaimana menyuci lantai ya yang terkena najis, bagaimana membersihkan sesuatu yang terkena bangkai begitu ya, kulit bangkai. Ada juga bagaimana membersihkan makanan ya, makanan berupa minyak saman ya, kemarin sudah. Kemudian juga membersihkan sandal dan sepatu dari terkena kotoran ya. Kemudian kita juga sudah lanjutkan pada beberapa kondisi yang sering kita temui ya kemarin itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan sebelum nanti kita masuk pada bab tentang wudu ya. Jadi masih di awal sekali. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan beralih pada bab tentang berwudu. Sebelum itu insyaallah siang ini kita masih akan melanjutkan sedikit yang kemarin sudah kita baca, yaitu adab membuang hajat ya, membuang hajat atau membuang kotoran ya. Oh ya, makasih. Kurang dekat ya, kurang dengar ya. Oke. Qada'ul hajah liqadil hajah adabun ya. Jadi kita kalau akan membuang kotoran atau menunaikan hajat biasanya bahasanya kan menunaikan hajat ya istilahnya, ya buang air kecil atau buang air besar begitu. Ada beberapa hal
yang patut untuk diperhatikan, ya. Ada beberapa adab atau tuntunan, ya, yang patut untuk diikuti. Yang pertama, alla yastashiba ma fihi ismullahi illa in khifa alaihi diya' aw kana harzan. Yang pertama, hendaknya kita tidak membawa, ya, sesuatu yang di situ tertulis nama Allah SWT. Jadi kalau masuk ke kamar kecil, masuk WC, masuk toilet, ya, nah itu hendaknya tidak membawa benda apapun atau sesuatu yang di situ tertulis nama Allah. Apa? Misalnya bawa mushaf Al-Quran, nah di situ kan banyak tertulis nama-nama Allah, ya. Jadi tidak dibawa ke dalam toilet atau dalam kamar kecil. Illa in khifa alaihi diya' au kana harzan, kecuali dalam kondisi kita khawatir kalau barang itu kita tinggal di luar, nah itu akan hilang. Nah, ini kalau nggak saya bawa ke dalam nih, ini cincin ada tulisannya apa, misalnya kan ada tulisan lafaz Allahnya atau ada Muhammadnya, Muhammad Rasulullah, atau apalah benda, tapi nggak ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, kita tinggal di luar, Pak, bisa hilang. Yang kedua, ini bukan punya saya, ini titipan orang misalnya, ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu boleh, maksudnya nggak apa-apa. Ini sebenarnya bukan dilarang, tapi adab saja, ya. Adab itu anjuran sifatnya. Jadi yang pertama, tidak membawa sesuatu yang tertulis lafaz Allah, kecuali benda itu kita khawatirkan hilang kalau nggak kita bawa ke dalam, ya. Li hadis Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman nuqishan naqshuhu Muhammadur Rasulullah fakana idza dakhala al-khala'a wa wada'ahu. Dasarnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin, ya, khatam, mengenakan cincin. Di situ terpahat atau terukir gitu tulisan Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi tertulis Muhammadur Rasulullah, kan ada Allah di situ, ada lafaz Allah. Fakana idza dakhala al-khala'a wada'ahu, maka beliau ketika akan masuk ke dalam beliau ketika masuk dalam tempat untuk membuang air, ya, membuang hajat, beliau melepaskannya, dilepas. Qala al-Hafidz fil hadis, al-Hafidz dari Ibnu Hajar. Qala al-Hafidz, yani qala Ibnu Hajar fil hadis innahu ma'lul. Hadis ini masuk dalam kategori hadis yang ma'lul. Ma'lul itu artinya cacat, ya, maksudnya ma'lul itu cacat. Hadis ini tergolong hadis yang sakit, ya, ma'lul, cacat. Wa qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan innahu munkar. Ini termasuk hadis yang munkar. Wal juz'ul awal minal hadis sahih. Akan tetapi bagian pertama dari teks hadis itu hadisnya sahih. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar ini hadis yang bermasalah, maksudnya berpenyakit, tidak sahih gitu maksudnya. Akan tetapi menurut Abu Dawud sebagian hadis tersebut penggalan pertamanya, ya, yaitu bahwa Nabi Muhammad mengenakan cincin yang ada ukirannya atau ada pahatannya Muhammad Rasulullah, itu benar. Tetapi penggalan yang terakhir bahwa beliau kalau masuk ke dalam kamar kecil dilepas, nah itu ada yang bilang ma'lul, ada yang bilang mungkar. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita mau buang air,
Al-bu'du wal istitaru 'anin nas la siyama 'indal ghaid li'alla yasma' lahu saut li'alla yusma' lahu sautun au tusamma lahu raihah. Jadi kalau sekarang ini kan rumah-rumah kamar kecilnya di dalam, ya. Di kantor-kantor kamar kecil di dalam. Sulit kalau mau keluar ya. Dulu itu tempat buang air kan terpisah dari rumah, dari tempat tinggal, ya, menyendiri. Ada yang kalau punya pekarangan tuh dia di pojokan pekarangan jauh ke belakang rumah. Makanya orang bilang lagi kemana? Lagi ke belakang. Itu lagi ke belakang, maksudnya lagi ke belakang itu lagi buang hajat, lagi buang air. Ini masih lagi ke belakang. Jadi memang begitu dasarnya, al-bu'du wal istitar. Jadi dulu itu seperti itu, ya. Jadi kalau buang air memang bangunannya atau tempatnya itu dijauhkan dari tempat tinggal, ya. Al-bu'du wal istitaru 'anin nas. Jadi sudah dijauhkan, ditutup, dikasih pembatas. Ya, istitar itu satir, ya, penutup. Supaya tidak terdengar suara dan tidak tercium aroma atau bau yang menyengat. Nah, sekarang di rumah sudah kecil, ya, macam rumah saya kecil, ya, kamar mandi di dalam, ya kan, ruang makan di dalam, apalagi di situ ruang tamu juga berjejer. Nah, jadi begitu ada yang buang air, kedengar, enggak kedengar, kecium juga aromanya yang kurang sedap. Nah, ini sebaiknya, ya, adabnya itu dijauhkan, dipisahkan, ya, dari tempat yang banyak orang berkumpul di situ, maksudnya. Dasarnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakana la ya'ti al-barraz hatta yaghiba fala yura. Jadi hadis Jabir mengatakan pernah kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau akan buang air, ya, itu la ya'ti al-barraz hatta yaghiba. Beliau tidak akan masuk atau buang air gitu sampai beliau itu jauh atau terpisah dari orang-orang, fala yura, sampai tidak terlihat. Jadi ketika melakukan perjalanan, namanya di padang pasir, kan tempat luas, di Sahara, ya, tempatnya luas, maka Rasulullah memisahkan diri jauh sampai nggak terlihat sama orang-orang, ya. Nah, baru buang air. Rawahu Ibnu Majah, wali Abi Dawud, kana idza arada al-barraz itu maksudnya di sini makan qadaul hajah, tempat untuk buang air. Bisa jadi dia nggak berupa bangunan, karena kalau di Sahara, di gurun itu ya tanah lapang gitu aja, ya, mungkin di balik-balik bukit-bukit atau apa begitu. Nah, biasa digunakan untuk buang air supaya nggak terlihat orang. Kana idza arada al-barraz intalaqa hatta la yarahu ahadun, ya, sama. Hadis yang kedua juga menyatakan bahwa baginda Rasulullah ketika akan buang air besar, ya, buang air kecil maksudnya, itu memisahkan diri sampai tidak terlihat. Nah, itu yang kedua. Bapak Ibu, yang ketiga adalah al-jahru bit tasmiyah wal isti'adah inda dukhul fil bunyan. Nah, adab yang ketiga, ya, yaitu mengucap bismillah dan al-isti'adah. Al-isti'adah itu ta'awud, ya, a'udzu billah itu al-isti'adah. Jadi kalau mau masuk ke WC, ke kamar kecil, ucapkan a'udzu billahi a'udzu min yang bisa kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal
wal khaba'is. Ya, at-ta'awud maksudnya al-isti'adzah maksudnya meminta pertolongan dari Allah ya, supaya dihindarkan. Nah, itu bisa juga inda tashmiris thiyab fil fadha. Nah, jadi tadi sudah dibilang kalau kamar kecil itu berupa bangunan, berupa ruangan. Nah, itu ketika masuk mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Tapi kalau dia berupa hamparan tanah lapang, ya, kita jauh dari mana-mana, ya itu ketika kita sudah mulai menggulung pakaian, menyingsingkan sarung kalau orang pakai sarung gitu ya. Nah, saat itu kita mengucapkan Bismillahi inni a'udzubika Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, apa yang kita baca itu tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana nabiyyu idza arada ay yadkhulal khala'a qala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Rawahu al-jamaah. Jadi Nabi begitu. Ketika beliau hendak buang air, sudah mendekati tempat buang air, ya, beliau mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Ya Allah, Bismillah, aku berlindung kepadamu minal khubus. Al khubus itu jamak dari khabith. Wal khaba'is jamak dari khabithah. Artinya di sini dzukranus syayatin wa inasuhum, jadi syaitan, jin, ya, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari keburukan jin al-khubus laki-laki wal khaba'is, ya, maupun jin perempuan, setan maksudnya ya. Rawahu al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu imam hadis ya. Kalau al-jamaah itu 6 kalau nggak salah ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, ya. Kemudian Ibnu Majah, al-jamaah. Nah, itu yang ketiga, yaitu mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian yang keempat, ayyakifa 'anil kalami mutlaqan sawa'un kana dzikran au ghairahu fala yarudda salaman wala yujiba muadzinan illa lima la budda minhu. Yang keempat, diam, nggak boleh ngomong. Dianjurkan untuk tidak bercakap-cakap. Ya, apakah itu dia sifatnya ngomongnya itu lagi ngingetin? Ada orang yang nanya atau apa, dia ngasih tahu atau ngingetin gitu ya. Atau ghairu atau apapun ucapan. Mutlak itu artinya ya mutlak, nggak boleh ngomong sama sekali, anjurannya. Ya, ayyakifan kalam, berhenti bicara. Fala yarudda salaman, enggak menjawab salam. Jadi kalau ada orang salam, kita diam saja. Wala yujibu muadzinan, dan juga tidak menjawab panggilan azan. Nah, jadi kita pas lagi buang air, azan berkumandang, biarkan, enggak usah dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau lagi duduk jongkok ya, diam saja. Illa lima la budda minhu. Nah, tetapi ada pengecualian. Kecuali dalam kondisi yang memang harus dilakukan. Nah, contohnya Ka'irsyadi a'ma yukhsha alaihi minat taraddi. Ya. Misalnya nih kita lagi bepergian atau lagi di mana, buang air. Nah, kemudian di situ kita melihat ada orang buta
Ya kalau kita biarkan dia mungkin akan jatuh terperosok, akan bahaya. Nah itu boleh kita kasih tahu, boleh ngomong. Kita lagi buang air, kita boleh bicara. Ya, itu termasuk sesuatu yang la budda minhu, sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita diamkan. Karena kalau dia diam orang celaka. Ya, nah, dalam keadaan seperti itu kita boleh untuk berbicara, mengingatkan. Fa in atasha athna adzalika hamidallahu fi nafsihi wala yuharrik bihi lisanahu. Tapi kalau lagi buang air, mau pipis atau lagi buang air besar, kita bersin atau ada orang bersin sama ya, kita bersin, maka mengucapkan hamdalahnya cukup dalam hati. Enggak usah menggerakkan lidah di sini, enggak usah menggerakkan lidah. Jadi hamidallaha fi nafsihi wala yuharrik bihi lisanahu. Enggak usah bilang secara keras, cukup di dalam hati saja. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra 'ala nabi wa huwa yabulu fasalima alaihi falam yarid alaihi. Diriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahwa seseorang melintas di hadapan Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing, ya. Kemudian orang itu mengucapkan salam, tapi Rasulullah diam saja, tidak menjawab. Rawahul jamaah illa al-Bukhari. Ini sama diriwayatkan oleh jamaah dari ahli hadis kecuali Imam Al-Bukhari. Wa hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi yaqul la yakhruja ar-rajulani yadribani al-gha'id kashifaini an awratayhima yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalik. Nah, hadis selanjutnya ya, yang menganjurkan agar kita tidak bicara saat buang air, yaitu hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ar-rajulani yadribanil gha'id. Tidaklah dua orang laki-laki, ya mau laki-laki mau perempuan, tapi ini contohnya laki-laki ya. Tidaklah dua orang itu keluar ke kamar kecil gitu maksudnya, ke tempat buang air ya, dalam keadaan sudah kasyifaini an aurataihima, sudah dalam keadaan membuka aurat, sudah buka baju, buka celana maksudnya ya. Sudah dalam keadaan seperti itu ya, janganlah yatahaddatsani, janganlah dia bercakap-cakap. Nah, kalau di sini apalagi di mall itu kan WC-nya kan berjejer ya. Nah, lagi sama kawannya buru-buru sakit perut, nah masuklah cerita-cerita, nggak berjejer, ngobrol satu sini satu sini, dia tertutup tapi kan biasanya atasnya masih kebuka kan, dia cuma tertutup sebagian atas. Nah, nggak boleh ngobrol ya, nah, ngobrol dia karena berdekatan. Ya, fa innallaha yamqutu ala dzalik, sesungguhnya Allah SWT yamqutu itu tidak menyukai ya, membenci maksudnya, tidak menyukai seperti itu. Allah lebih suka orang yang buang air diem. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal hadis bi dhahirihi yufidu hurmatal kalam illa anna al-ijma'a sarafa an-nahya 'an tahrim ila al-karahah. Jadi secara zahir hadis ini menunjukkan larangan untuk berbicara. Jadi nggak boleh, perintahnya diem. Akan tetapi hukum haram larangannya ini ya itu berubah, di sini maksudnya beralih gitu ya, keharamannya beralih menjadi karohah, menjadi makruh. Tingkatnya tidak lagi menjadi tingkat haram tetapi menjadi makruh. Dasarnya adalah al-ijma ya, ijma. Jadi ijma para ulama itu menyatakan itu larangannya tidak sampai haram, cukup makruh, artinya tidak baik ya, dianjurkan untuk diam, tapi tidak berarti haram. Paham ya, jelas ya. Yang selanjutnya ayyu'azzima al-qiblata fala yastaqbiluha wala yastadbiruha. Jadi kalau lagi buang air nggak boleh
di sini menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya. Ayyu'adzim al-qiblah, harus tetap memuliakan kiblat. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbil al-qiblah wa la yastadbirha. Rasulullah berkata, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, idza jalasa ahadukum li hajatihi, ketika kamu atau kalian duduk untuk menunaikan hajatnya, ya, untuk membuang air, membuang hajat, fala yastaqbil al-qiblah, ya, maka tidaklah dia menghadap ke kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak pula dia membelakanginya. Wa hadzan nahyu mahmulun 'alal karahah, tetapi larangan ini mahmulun 'alal karahah. Jadi tidak sampai haram, ya. Karohah itu makruh, ya, mahmulun ala karohah. Larangan ini dibawa pada hukum yang sifatnya makruh. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi hadis yang pertama tadi, fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha, ya, hukumnya menjadi makruh didasarkan pada hadis Ibnu Umar yang mengatakan raqitu yauman baita Hafsah fara'aitun nabi ala hajatihi mustaqbil syam mustadbira al-Ka'bah. Aku pernah bertamu atau datang ke rumahnya Hafsah, Siti Hafsah, istri Rasulullah SAW, dan aku mendapati Nabi Muhammad itu sedang membuang hajatnya mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, mustadbir al-Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Nah, ini nggak tahu apakah kejadiannya ini setelah peralihan kiblat atau belum, ya. Jadi kan kiblat dulu itu kan di Palestina. Palestina itu masuk Syam, ya. Dulu itu Syam itu meliputi Palestina, kemudian Baitul Maqdis ada di situ. Nah, itu kan dulu kiblat, ya, sebelum dialihkan ke Ka'bah. Jadi dulu Nabi Muhammad sholatnya menghadap ke Bait Al-Quds, ya. Nah, saya mendatangi rumahnya Hafsah dan saya mendapati baginda Nabi Muhammad membuang hajat dan beliau menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Rawahu al-Jamaah. Jadi ini menunjukkan bahwa itu boleh, gitu, tidak dilarang, maksudnya tidak sampai itu haram, ya. Au yuqala fil jam'i bainihima inna tahrim fi sahra wal ibahah fil bunyan. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan untuk menggabungkan dua hadis ini, yang satu menghadap dan membelakangi Ka'bah, yang satu tadi tidak menghadap dan tidak membelakangi Ka'bah, bagaimana? Kok ada dua hadis yang sepertinya bertentangan, ya? Maka dikompromikan, ya. Yang pertama, pelarangannya itu fis sahra wal ibahah fil bunyan. Jadi kalau buang airnya itu di tempat terbuka, di sahra, di hamparan, ya, maka nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tetapi kalau di dalam ruangan itu nggak apa-apa, itu boleh. Nah, ini salah satu pendapat yang menggabungkan dua hadis ini. Fa'an Marwan al-Asfar qala ra'aitu ibnu Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qiblah yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad naha an dhalik qala bala innama naha an hadza fil fadha. Ya, jadi itu juga didukung oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Marwan al-Asfar. Beliau berkata, aku melihat Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, ya. Aku melihat Abdullah bin Umar menambatkan untanya. Rahilatuh itu artinya kendaraannya, ya, untanya. Dia menambatkan kendaraannya.
atau untanya, tunggangannya. Mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat, yabulu ilaiha, dan kencing menghadap kiblat. Lalu aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, bukankah baginda Rasulullah melarang itu? Ibnu Umar menjawab, benar, memang, akan tetapi yang dilarang adalah kalau itu dilakukan di al-fadha, di tempat terbuka, maksudnya ya, di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Tapi kalau antara dirimu dengan Ka'bah itu ada penghalangnya, ya, maka tidak apa-apa. Ada sesuatu yang menutupimu, itu maksudnya fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Jadi ketika itu berarti ada penghalangnya. Nah, ini adalah pendapat yang menggabungkan dua hadis yang seperti bertentangan itu dengan mengatakan, oh, pelarangannya itu kalau di tempat terbuka, nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di tempat yang ada halangannya, ada penutupnya, nggak apa-apa. Nah, itu dasarnya ini, ya. Yang keenam, ayat luba makanan layyinan munkhafidhan liyataharraza fihi min isabatin najasah. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, hendaknya kalau buang air itu cari tempat, ya. Kalau di tanah itu mencari tempat yang tanahnya itu layyin itu lembek atau lembab gitu kali ya. Jangan yang keras. Tanah tempat itu yang lembek. Munkhafidhan itu yang rendah. Jadi lebih rendah. Agar menjaga kita dari terkena najis. Di hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makani dams ila janbi ha'itin fabala. Wa qala idza bala ahadukum falyartad li baulihi. Jadi cari tempat yang lembek, biar kalau buang air itu kan dia nggak muncrat. Kalau airnya keras, tempatnya keras, itu kan dia mantul, ya kan, nah, nanti terciprat-ciprat lagi. Nah, cari tempat yang basah dan lebih rendah, yang cenderung lebih rendah. Ya, Rasulullah SAW berkata, idza bala ahadukum falyartad li baulihi. Jadi kalau kalian itu buang air atau kencing, ya, maka hendaklah falyartad falyakhtar, ya, maka carilah tempat yang lebih rendah, ya, yang lebih rendah. Rawahu Ahmad dan seterusnya. Wal hadis idza kana fihi majhul illa anna ma'nahu sahih. Ya, hadis ini maknanya sahih meskipun di dalamnya ada yang majhul. Maksudnya majhul itu ada periwayatnya, rawinya, sanadnya yang tidak diketahui identitasnya. Itu majhul. Jadi di dalam ilmu hadis, ya, itu banyak istilah-istilah yang digunakan. Ya, misalnya muttafaqun alaih. Nah, kalau kita menemukan hadis muttafaqun alaih, itu berarti hadis ini hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad dan matan yang sama. Itu muttafaq alaih. Jadi matan hadisnya, teks hadisnya seperti itu, sanadnya orang-orang yang meriwayatkannya, jalur yang mengantar pada hadis itu sama antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu muttafaqun alaih. Ya. Jadi itu. Ada lagi Asy-Syaikhani, rawahu Asy-Syaikhani. Asy-Syaikhani itu Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Ya, tetapi teks hadisnya tidak didapat dari jalur yang sama. Tidak didapat dari jalur yang sama. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Maksudnya periwayatannya berangkatnya dari Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkannya misalnya dari Anas, dari Anas bin Malik, tapi hadisnya tentang sesuatu yang sama, maka dia rawahu asy-Syaikhani.
Jadi yang lebih kuat yang muttafaqun alaih, dia teks hadisnya sama, sanadnya sama persis dari Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Nah ya, kita lanjut. Nah, jadi nyari tempat yang lembab ya, yang jangan yang keras, yang kering, maksudnya jangan nyari tempat yang kering. Dan yang lebih rendah. Selanjutnya ayat taqiya al-juhr li'alla yakuna fihi syai'un yu'dihi minal hawam. Selanjutnya itu hendaknya menghindari kencing di lubang atau di liang. Nah, kalau ada lubang apa itu, jangan pipis di situ, Pak. Ya. Li'alla yakuna fihi syai'un yu'dihi minal hawam. Ya. Takut-takutnya di situ ada binatang yang membahayakan, misalnya ada ular kan bahaya, atau ada apa ya, atau ada sesuatu yang bisa mendatangkan malapetaka ya. Al-hawam itu maksudnya ya mendatangkan keburukan ya. Dasarnya li hadis Qatadah an Abdullah bin Sirjis qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhr. Qalu li Qatadah ma yakrahu minal baul fil juhur, ma yukrahu minal baul fil juhur, faqala innaha masakinul jin. Jadi hadis dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis qala bahwa Rasulullah SAW itu melarang kita untuk kencing di liang atau di lubang itu ya. Lalu kepada Qatadah orang-orang bertanya, apa sesuatu yang dikhawatirkan dari buang air di liang atau di lubang itu? Nah, maka Qatadah menjawab, innaha masakin al-jin. Ya, qalu li Qatadah gitu kan. Qala maka Qatadah ya yang menjawab, innaha masakin al-jin. Nah ini Qatadah atau Nabi yang mengatakan? Ya Qatadah ya. Jadi karena lubang-lubang itu tempat tinggalnya jin. Nah, masakin itu maskan, jamak dari maskan, tempat tinggal jin. Jadi itu dianjurkan untuk tidak kencing di lubang. Nah. Selanjutnya ayat tajannaba dhillan nasi wa tariqahum wa mutahaddatsahum li hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain, ittaqu al-la'inain. Qalu wa ma al-la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillatihim. Nah yang selanjutnya dikit lagi nih ya, jam 1 ya. Hendaknya menghindari tempat-tempat yang sering dipakai kumpul oleh orang-orang. Ya. Dhillun nas ya, tempat untuk berteduh, tempat untuk nongkrong ya. Wa tariqihim ya, dan tempat orang berlewat. Jangan kencing di jalan, tempat orang lewat di situ. Di situ ada orang nongkrong, jangan kencing di situ. Di situ ada orang berteduh, jangan kencing di situ. Wah, kita ini di Jakarta ini pinggir jalan pesing semua, kayak kita temui di mana-mana itu pesing. Nah, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, ittaqul la'inain, takutlah kalian akan dua laknat, dua pelaknat. Nah, para sahabat bertanya, apa itu dua pelaknat ya Rasulullah? Qala, baginda menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dillatuhum, yaitu orang yang buang hajat, buang air kotor di jalan atau di tempat berteduhnya orang-orang. Nah, gitu. Kenapa disebut al-la'inain? Karena itu menyebabkan orang menjadi mengumpat. La'in itu artinya melaknat. Coba kalau kita pipis di tempat yang orang banyak duduk di situ, kan kita diumpat, dilaknat sama orang. Ya. Nah, itu jangan. Al-la'inain di sini maksudnya adalah sesuatu yang mendorong kepada laknat. Tetapi
bentuknya di sini al-la'inain itu orang yang melaknat, tapi maksudnya adalah faktor yang mendorong orang untuk mengucap kata-kata yang laknat. Kan nggak boleh melaknat ya, kecuali dalam keadaan terzalimi. Nah ini mungkin orang merasa terzalimi, dia tempat orang berkumpul di sini, orang baik-baik nongkrong di sini ya kan, dipakai kencing. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Nah, memang nggak boleh kita mengucapkan kata-kata yang buruk ya, itu bil jahr, dengan keras, kecuali dalam keadaan kita terzalimi, termasuk mengucapkan kata-kata umpatan. Ya, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i, Allah tidak menyukai ya al-jahra bisu'i minal qawli, ucapan-ucapan yang buruk yang diucapkan dengan keras. Apa misalnya? Sialan. Nah, kalau orang Jawa Timur itu apa? Ada orang Jawa Timur enggak? Brengsek, jamput, apa jancuk sih, jancuk kon ya kan itu ya. Jancuk sampai ancak gitu. Ya saya umpat. Nah, itu enggak boleh kecuali dalam keadaan kita dizalimi. Nah, itu menyebabkan orang jadi melaknat ya, jadi enggak boleh. Nah, yang ke-9 dan yang terakhir yang ke-10, 9, alla yabula fi mustahamihi wala fil ma'ir raqid awil jari. Jangan pula ya, ini dianjurkan tidak kencing di tempat mandi. Nah, tidak juga di air yang diam atau air juga ataupun air yang mengalir. Maksudnya gini. Ini kan konteksnya dulu ya, zaman dulu kan orang kalau tempat mandi itu ya mungkin di situ ada wadahnya itu ya, apa namanya ya. Nah, kalau kencing di situ kan khawatir dia muncrat sebenarnya ya. Jadi sebaiknya jangan kencing di situ gitu. Jangan juga kencing di air yang nggak mengalir atau air mengalir tetapi dia nggak banyak, nah, kan khawatir nanti digunakan orang. Intinya dianjurkan untuk menghindari tempat-tempat seperti itu ya. Hadis dari Abdullah bin Mukfal atau Mukfil ya, radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fi mustahamihi summa yatawadda fihi fa inna ammatal waswas minhu. Jadi Rasulullah berkata, janganlah kamu kencing ya di tempat mandi lalu dia berwudu di situ. Jangan kamu kencing di tempat mandi habis itu kamu berwudu di situ. Kenapa? Karena kebanyakan was-was, orang yang suka was-was di dalam hatinya itu muncul dari situ. Nah, ya kalau kita kencing di situ terus kita pergi, nanti ada orang datang lagi kan dia jadi ragu, ya kan? Apa jangan-jangan ini airnya di situ yang dipakai wudu ini terkena atau enggak, kan was-was. Ya, jadi sebaiknya tidak pipis atau kencing di tempat mandi. Nah, terus kemudian wudunya pun di situ. Ya, tapi kalau zaman sekarang kan kamar mandi itu sudah bagus ya, sudah bersih, habis kencing ada salurannya tersendiri, atau habis kencing kan bisa disiram, diyakinkan udah bersih baru boleh wudu di situ. Nah, baik. Apalagi nih? Alla yabula qa'iman limunafatihi al-waqar wa mahasinil adat wa li'annahu qad yatatayar alaihi rishashah. Sebaiknya kalau kencing tidak berdiri. Alla yabula qa'iman, tidak kencing dalam keadaan berdiri. Limunafatihi al-waqar, karena itu bertentangan dengan apa, kepantasan ya. Harga diri, maksud al-waqar itu harga diri. Munafa itu kan menghilangkan harga diri maksudnya. Munafa itu menafikan, nafi ya, munafa, al-waqar harga diri. Wa mahasinil adat, dan itu kan menghilangkan apa, tradisi yang bagus. Ya, maksudnya kencing berdiri itu nggak bagus, maksudnya nggak elok lah kan gitu, nggak elok. Mahasinul adat berarti nggak elok, itu bertentangan dengan keelokan. Wali'anahu qad yatatayyaru alaihi risyasah, dan itu juga akan menyebabkan terciprat ya muncratannya. Fa idza amina minar rasyas jaza, tapi kalau yakin kita enggak akan terkena cipratan ya, maka enggak apa-apa.
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu. Ma kana yabulu illa jalisan." Ya, dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, siapa yang bilang kepada kamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kencing itu berdiri, maka jangan kau percaya. Maka najabulu illa jalisan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencing illa jalisan kecuali dalam keadaan duduk, maksudnya tidak berdiri, mungkin jongkok itu ya. Nah, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Nabi Muhammad kalau kencing itu berdiri, jangan kamu percaya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing melainkan dalam keadaan duduk. Nah, itu kata Aisyah. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab wa ashah. Menurut Imam Tirmidzi ini hadis ini hadis yang paling baik dalam bab kencing tidak berdiri ya, dalam hal ini. Wa kalamu Aisyah mabniun ala ma alimtu, ini kata Imam Tirmidzi. Fala yunafi marwiya an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, akan tetapi ini ada hadis yang lain ya menurut Imam At-Tirmidzi. Apa yang dikatakan Aisyah itu memang benar. Sepanjang yang aku tahu itu benar. Akan tetapi itu tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Ada riwayat dari Hudzaifah. Apa riwayatnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman. Fatanahaitu faqala idnuhu fadanautu hatta qumtu 'inda aqabaihi. Fatawaddu'a wa masaha ala khuffaihi. Itu hadisnya. Jadi tadi Aisyah begitu ya hadisnya. Nah, ini dari Hudzaifah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai ke tempat subatu qaum, itu tempat pembuangan, kayak tempat kotor gitu, mungkin tempat sampah lah ya, tempat yang kotor di suatu tempat. Maka beliau kencing dalam keadaan berdiri. Nah, lalu saya mundur karena saya tahu Rasulullah lagi kencing berdiri, nah aku mundur. Tapi beliau berkata, sini dekatlah. Nah, maka aku mendekat sampailah aku berdiri di dekat kaki beliau. Nah, jadi fatawaddu'a, nah lalu beliau berwudu dan seterusnya. Jadi hadisnya Hudzaifah ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah juga kencing dalam keadaan berdiri. Nah, apa kata Imam At-Tirmidzi? Itu tidak bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Tetapi di sini karena keadaan. Jadi kalau di dalam rumah itu bisa diartikan kita kalau di dalam rumah atau di dalam suatu tempat sebaiknya tidak berdiri. Tetapi kalau di tempat yang misalnya kita khawatir gitu, kalau kita duduk atau jongkok di situ terkena kotoran ya. Di sini kan subatu qaumin itu tempat yang kotor itu tadi maksudnya. Nah, kita boleh berdiri. Kira-kira bisa diambil manfaatnya atau titik temunya di situ ya. Rawahu al-jamaah. Qala An-Nawawi al-baulu jalisan ahabbu ilayya wa qa'iman mubah. Imam An-Nawawi mengatakan kencing dalam keadaan dengan duduk itu lebih aku pilih, lebih aku sukai. Tapi kalaupun berdiri itu boleh-boleh saja. Nah, wa kullu dzalika sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dua-duanya itu sabit ya, itu tetap atau berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, saya rasa cukup itu dulu ya. Sebelum pada pertemuan yang akan datang kita akan langsung lanjutkan saja pada bab wudu insyaallah ya. Ini hanya beberapa tentang adab-adab saja. Insyaallah Bapak Ibu sekalian juga sudah paham. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Cukup ya? Ya, jadi kalau kencing ya itu sebaiknya duduk. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau kencing itu sebaiknya tidak menghadap kiblat ya. Kalau kencing atau buang air besar sebaiknya tidak bercakap-cakap, diam saja ya, tidak ngomong. Apalagi tadi? Nah, kalau mau masuk kamar kecil atau ke tempat pembuangan air ya, nah, itu mengucapkan bismillahi a'udzubillahi a'udzubika minal khubus, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Nah, itu beberapa anjuran-anjuran tadi ya.
Saya rasa itu dulu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab al-wudu, ya, masih bab thaharah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.